Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Qalbun Salim dengan konsep yang baru dan wajah-wajah yang baru juga, tentunya dengan pikiran hati yang baru. Di siang hari ini kami akan membahas tentang ceria dalam beragama. Tentunya kita akan membahas bagaimana beragama dengan ceria, dengan rileks, dengan hati yang salim, bukan dengan tekanan-tekanan. Baik, nanti pembahasan kita sudah didatangkan pakarnya, ahlinya. Dia sudah melalang buana kemana-mana, tentunya dengan Gus Ulil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan tadi Gus? Untuk makan alhamdulillah. Apalagi tadi ngopinya udah menikmati sana. Syarat untuk ceria harus makan dulu Gus. Syaratnya itu apa? Kita harus nyantai. Harus nyantai. Baik Gus, untuk sebelum mulai silahkan disapa dulu saudara-saudara kita. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita bisa bertukar sapa di program Qalbun Salim yang diinisiasi oleh teman-teman dari NTV. Semoga nanti teman kita bisa berlanjut dan kita bisa bersama-sama menuju Qalbun Salim yang betul salim. Ya. Untuk menuju salim itu kan harus ada proses ya Gus. Iya. Nah, yang Gusnya ketahui ini banyak sekarang ini fenomena hati yang belum salim, Gus. Ya kan? Banyak yang hatinya sakit. Baik sakit karena mantan. Kok ketawa, Gus? Ya mungkin Anda kan mantannya banyak. Iya. Atau sakit karena apa? Hasil yang tidak sesuai ekspektasi dalam pekerjaan atau dalam pendidikan, atau stres dikejar tugas-tugas apa di kuliah atau apa, sehingga kita hidupnya kayak nggak nyaman, punya tekanan-tekanan gitu. Belum dari keluarga, dari masyarakat, dari teman, tentunya ini itu, atau bahkan itu tuntutan diri sendiri yang terlalu banyak konsep gitu. Nah ini bagaimana supaya kita Gus ini saya bertanya dulu tentang tema, yaitu tentang ceria dalam beragama. Agama itu apa sih Gus? Agama itu ketika kita melihat dalam konsepsi Sunan Kalijogo. Mengapa Sunan kok? Kalijogo? Iya. Mengapa kok Sunan Kalijogo? Kenapa? Beliau satu-satunya wali yang itu hidup dalam 3 zaman. Zaman Majapahit, zaman Demak, bahkan pada zaman Mataram. Dan beliau adalah termasuk salah satu konseptor bagaimana Islam itu diterima dengan baik, dengan tanpa ada pertumpahan darah, bahkan dengan sangat ceria oleh kita semua. Di situ beliau mempunyai konsep adalah agama sebagai ageman. Ageman. Nah ini ageman ini perlu dibahas ini. Perlu dibahas nggak pemirsa? Perlu kayaknya ya. Ageman. Ageman itu ada yang mengatakan, yang pernah saya baca Gus, ada ageman dimaknai baju, ada ageman yang sebagai pegangan, itu masih luarnya Gus, belum ageman di hati ini Gus ya. Nanti supaya hatinya salim ini luar dulu Gus. Bagaimana ageman secara luar dulu? Ketika kita ngomong ageman, kita itu sebagai manusia kita butuh sesuatu yang bisa menutupi cacat kita.
Tetapi kita juga sebagai seorang, apalagi kita anak muda dari kita butuh stylish, kita butuh dihargai orang lain. Makanya salah satunya adalah dengan memakai ageman atau baju yang sesuai. Jadi meskipun kita kondisi sakit harus pakai ageman gitu. Iya. Contoh kulit gudikan. Pernah ngalami gudikan kan gitu? Wah, kalau kita kan sering. Berarti gudeg itu nggak harus dipamerkan kan Gus ya? Iya, kalau dipamerkan kan bagaimana kan? Berarti harus ditutupi. Iya. Pakai ageman itu. Iya. Oke. Kalau hati Gus, hati yang sakit. Kalau hati tutupnya apa? Nanti kalau tutup menjadi kafir Gus. Kalau hati itu sakit, itu kita ageman. Kita kasih baju yang bagaimana hati itu dia bisa nyaman. Karena apa? Kita hidup di ini dia harus nyaman, terus menikmati. Seperti ketika kita memilih baju kita memilih baju yang tidak kekecilan juga tidak kebesaran. Itu sebagai sebuah agama. Agama itu adalah baju yang kita pakai agar kita itu bisa menikmati dan juga kita bisa melaksanakan perintah Tuhan dengan secara ceria, secara menyenangkan. Karena Allah itu Tuhan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Nah, kalau senangnya pakai baju yang ketat-ketat bagaimana itu Gus? Lah itulah mengapa lebih simpel. Allah itu meskipun oleh membebaskan kita memakai baju apa saja, mau pakai baju yang hitam, biru, merah, hijau, bahkan nano-nano, bebas. Tetapi sebenarnya baju yang terlalu apa ya, ketat itu sebenarnya dia nyaman nggak sih sebenarnya itu? baju ketat mungkin menurut kita tidak nyaman, menurut orang lain nyaman. Tetapi kan kita berbahasa dan bahasa umum, pembahasa dan banyak. Iya. Maka ketika kita ngomong agama, ikutilah jumhur atau mayoritas. Mayoritas. Ya. Memang hidup ini pilihan Gus ya. Iya. Ada Dan yang pilihlah yang menyenangkan. Iya. Ada yang milih yang ketat, ada yang milih yang Ya. kelonggaran, ada yang milih yang pas. Untuk pas ini loh. Nah, pas itu kan kita sudah sebenarnya agama kita itu agama yang apa? Sudah atur dari bahkan cara kita pakaian, bagaimana cara kita beragama, bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana kita menghadapi ketika emosi, bagaimana kita senang, bagaimana kita senang jangan terlalu senang, emosi terlalu emosi karena dia mungkin sekarang musuhmu, tapi dia akan jadi kekasihmu suatu saat. Wah, ini. Ketika dia sekarang jadi kekasihmu, besok bisa juga dia menjadi musuhmu yang rebutan. Oh iya, Nah, betul. Jadi untuk ageman secara fisik atau zahir sudah Gus ya. Pakai harus tutup yang pas. ya. Untuk hati ya kita pakai hati yang nyaman, yang apa itu bahasa Arabnya itu baju takwa itu Libasut takwa atau baju. libasut takwa. Ya. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan Iya. untuk ya supaya hati kita dari marit menuju yang salim gitu. Iya. Ini yang parah itu kalau yang hatinya mati Gus. Dan udah mati, tenang. Tanah kuburan masih banyak. Enggak, kalau hatinya mati tapi jasadnya hidup. Nah ini solusinya bagaimana? Solusinya apa? Biar dia Kita tidak panggilkan menuju- Ghostbuster sebagai untuk menangani. Biar dia tidak biar dia tidak apa? Putus asa, hatinya sudah mati rasa sudah Gus. Tapi jasadnya masih hidup. Tetapi hati yang Solusinya apa itu Gus? ketika hati yang mati itu, dia pasti ketika dia masih keyakinan dia masih punya kehidupan. Karena apa? Semati-matinya hati. Fir'aun itu ketika dia itu sudah pada ambang kematiannya, siapa yang ngira Fir'aun itu dia akan mau bertobat? Tidak ada. Tapi ternyata di salah satu hikayat bahwa Fir'aun itu mau bertobat kepada Allah, tetapi ketika dia mau bertobat oleh malaikat Jibril dihentikan. Mengapa? Karena sampai bertobat dia itu memang sudah terakhir, jadi sudah tidak ada harapan. Meskipun dia sebenarnya ingin taubat. Jadi khawatir kalau diterima taubatnya. Berarti Allah tuh meskipun detik terakhir masih ada kemungkinan menerima taubat itu. ada masih ya. Itu berarti wujud kasih sayangnya Allah begitu ya. Iya. Berarti masih selama kita masih diberi nafas berarti kita masih diberi kesempatan. Iya. Selama bernafas dengan nyaman berarti ya kita harus dicari Gus. Jangan putus asa gitu ya Gus ya. Bahkan kita itu bernafas tidak nyaman pun kita masih dikasih taubat kok. Iya. Orang yang sakit parah senan kemesan nafasnya kan tetap sama Allah tetap dikasih kesempatan. Bahkan apa? Bahkan Allah itu mengapa ketika kita membaca Al-Quran yang Iya. kalau ada Bismillahirrahmanirrahim hanya satu ayat saja yang tidak boleh Bismillah, itu apa? Baro'ah ayat At-Taubah. Jadi dari 100
ayat lebih yang 137-138 ayat itu hanya satu surat yang tidak boleh pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa Allah itu zat yang kasih sayang. Makanya ketika kita juga membahas peragaman tadi ageman juga berarti tongkat. Karena apa? Kita itu butuh tongkat. Kita itu seperti orang buta. Makanya butuh tongkat agar kita tahu mana lubang, mana yang tidak lubang. Jadi tongkat itu tujuan untuk lubang ini. Ya, selain itu agar kita tahu. Kan seperti kita datang ke kegelapan. Ketika soalnya saya juga punya pikiran kotor kalau tongkat dengan lubang ini ya. Ini beda lagi tuh, beda acara itu. Nanti di segmen berikutnya nanti akan ada yang membahas itu. Oh itu ya. Itu khusus itu. Khusus itu ya. Tongkat dengan lubang itu selalu berhubungan itu. Ya. Iya, jadi ada tongkat untuk menghindari lubang, ada tongkat yang untuk mencari lubang. Ya. Tapi itu dalam segmen khusus nanti. Oh gitu ya. Sekarang ketika kita membahas tongkat, kenapa? Karena makanya dalam salah satu sunnah Nabi, seseorang itu disunahkan membawa tongkat kemana-mana. Yang dilakukan oleh para guru-guru kita Al-Habib Umar Al-Hafid, pada seperti kita Habibidin, Zainal Abidin, Nabi-nabi Az-Zahir. Iya. Nabi-nabi itu semua bawa tongkat. Bawa tongkat. Mengapa? Karena itu bahwa tongkat itu adalah sebagai selain penghindar daripada hal-hal yang jelek, juga sebagai meniti kita ketika kita meniti jalan. Ketika kita naik tongkat, kita ke Gunung Ijen mudah. Kenapa? Karena ada tongkat untuk menanjak. Kalau kita enggak, contohnya kita hujan enggak pakai tongkat, pasti di jalan kita akan merusut. Kenapa? Karena kesulitan. Kamera juga butuh tongkat. Ya. Tongsis. Bahkan kamera yang untuk nyorot kita tuh butuh tongkat juga, kan? Iya. Jadi tongkat itu perlu ya, gitu? Iya. Untuk penopang itu ya. Iya. Betul. Makanya kita sendiri juga ditopang dengan tongkat juga. Betul. Tangan sudah ada agemannya, hati sudah ada libasul taqwa itu ya, untuk tubuh pakaian yang nyaman. Jadi itu ageman, Gus ya. Iya. Ada lagi makna agama selain itu, Gus? Sementara ini makna agama masih besar pada itu, pada ageman dan juga pada tongkat. Selesai untuk segmen pertama, lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi. Alhamdulillah sudah istirahat sejenak, sudah rileks. Mari kita lanjutkan pembahasan tadi, masih dalam acara Qalbun Salim dengan tema ceria dalam beragama. Kita lanjut, kita terus bertanya-tanya kepada pemateri yang sudah dalam ahlinya, Gus Ulil. Gus, kita lanjutkan tadi, Gus, tentang ada yang unik tadi, yang ada sempat dikomunikasikan. Ada yang ingin meneruskan pembahasan tentang tongkat. Tongkat yang dibuat berjalan untuk menghindari lubang, ada yang tongkat untuk mencari lubang. Ini yang tongkat untuk menghindari lubang. Yes. Ya, silakan. Ketika kita membahas tongkat, maka kita membahas sebuah pegangan. Pegangan. Ya. Kadang kita itu memegang sesuatu, kadang belum tentu saat itu benar. Kadang belum tentu pedoman kita itu benar. Akhirnya apa? Membawa kita untuk mendekati lubang apa? Lubang neraka. Oh iya. Nah, betul. ada juga ketika punya pegangan. Ketika kita pegangan itu kita memang baik, maka dia akan menarik kita ke surga. Makanya kita butuh tongkat. Tapi permasalahannya tongkat itu mau tongkat yang neraka, karena surga itu masih membangunkan kita masih. Betul. Dan kalau untuk laki-laki tongkatnya itu apa, Gus? Kalau kita bahas tongkat, laki-laki kalau perempuan itu sama. Karena tongkat itu tidak berkelamin. Wah, ini. Nah, ini. Tidak berkelamin tongkat itu, karena sampai berkelamin berbahaya. Iya. Nah, seperti juga kita pemahaman agama. Pemahaman agama itu sifatnya umum. Oh iya. Dalil itu umum. Kita baca Quran, baca hadis umum. Tetapi akhirnya apa? Menghasilkan persepsi yang berbeda seperti tadi tongkat. Kita bahas tongkat. Ada tongkat yang
mendekati lubang dan tongkat yang menghindari lubang. Menghindari lubang. Yang menghindari lubang ya supaya kita tidak masuk dalam lubang Neraka. ya kita berpegangan teguh dengan tongkat Al-Quran gitu ya. Ya, Al-Quran, hadis gitu ya. ya ijma, Ijma itu ya, qiyas. iya itu konsesi ulama. Oke, sekarang perlu nggak dibahas untuk tongkat yang mencari lubang? Tongkat yang punya lubang itu sebenarnya sangat menarik kita bahas di sini. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya kita tuh inginnya kita memakai tongkat yang buat kita ke surga. Tapi sayangnya kita itu lebih banyak cenderung ke tongkat ke arah lubang, ke arah korban neraka. Karena banyak pemahaman kita sekarang di luar itu sangat beragam dan tidak semuanya benar. Kadang-kadang kita itu lebih memilih pemikiran yang tidak benar dan kita buat pembenaran. Makanya di kanan kiri kita banyak pemikiran yang kelihatannya agamis, tapi ternyata teroris. Pemahaman kelihatannya baik, ternyata dia itu menjerumuskan. Makanya kita butuh tongkat-tongkat yang betul-betul bisa kita pegang, ya tongkat betul yang orisinil. Jangan sampai tongkat yang KW. Tongkat yang KW. Ya. Itu ya, berarti tongkat yang orisinil. Ada yang unik terkait tongkat secara ilmiah ya pakai Al-Quran, pakai hadis itu ya. Ya. Sekarang tongkat secara ilmu IPA biologi. Nah ini banyak orang yang menggunakan tongkat itu untuk menuju lubang neraka, Gus. Iya, makanya ketika kita bahas tongkat yang berilmu biologi, maka kita juga agama kita itu memberikan pengarahan juga. Kita harus menggunakan tongkat itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Makanya kita dikasih akal, dikasih pikiran hati apa, agar tongkat itu terjaga. Makanya kita apa? Hafidzu furujahum. Jagalah kemaluanmu, jagalah barangmu yang membuat malu. Makanya bagaimana kita itu menjaga tongkat kita agar selamat dan tidak melamatkan dan juga tidak memalukan kita. Solusinya nikah, Gus. Nikah itu paling solusi paling aman. Paling aman. Siap. Ya. Siap. Tapi jangan pacaran. Siap. Kenapa? Paling empat adalah pacaran setelah nikah. Oke, betul. Aman, tentram, damai, dan menyenangkan. Menyenangkan. Siap. Oke. Untuk keberagaman. Tadi kan terkait keceriaan beragama itu kan kita juga ada hablum minallah wa hablum minannas. Untuk ceria nyaman hablum minallah seperti tadi ibadah yang dipadu dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Sekarang kita mencoba untuk membahas tentang hablum minannas, ya sebagaimana hablum minannas itu hubungan dengan manusia. Nih Gus. Nah di Indonesia ini ada sejak leluhur itu mengatakan untuk hubungan sesama itu menggunakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu jua. Faktanya emang di negeri kita ini pulaunya bentuknya juga beda-beda. Sukunya juga beda-beda, warna kulitnya juga beda-beda, bahasanya beda-beda. Bahkan kepercayaannya juga beda-beda. Bagaimana ini untuk supaya kita mengambil jalan tengah? Makanya sebenarnya Allah itu. Karena yang tengah itu kan yang nikmat, yang nyaman. Kalau kemudian Ausatullah ya. Ausat itu selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Ya. Silakan. Ketika kita membahas Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya salah satu sunnatullah yang memang Allah sendiri yang menginginkannya. Betul. Mengapa? Karena Allah sendiri itu membuat kita berbeda. Bahkan sekembar-kembarnya seorang anak, seidentiknya katanya orang kembar identik, pasti punya perbedaan. Satu pemarah, satu pendiam, dan lain sebagainya. Padahal katanya orang kembar identik. Jadi apa? Kita memang tipe berbeda. Kita memang, kenapa? Agar kita menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Bagaimana kita ketika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, berkenan dengan kita, karena kita tetap ceria, tetap menghormatinya. Jadi supaya dengan perbedaan supaya tetap berjalan dengan normal itu harus begitu. Ya, makanya ketika kita mulai kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, mana waqasimu bihablillahi jami wala tafarraqu. Bagaimana kita berpegang dari Allah dan kita tidak terpisahkan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang sesuai dengan kita. Islam juga sangat sesuai. Makanya
Saya salut pada para founding father negara kita karena beliau merangkum apa yang ada menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita lihat di Indonesia, orang keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan apapun, ditanya sama orang mana? Orang Indonesia. Apakah ada orang Arab yang ngomong saya orang Arab? Tidak ada. Saya orang Indonesia keturunan Arab. Saya orang Indonesia keturunan India. Tetap Indonesia. Ketika kita coba melihat negara lain, contohnya negara tetangga kita, Malaysia. Di sana ketika orang India, saya orang India. Cina, saya orang Cina. Orang lain bahkan mereka, maaf. Ini really nih, bagi Malaysia itu terbagi pada rasial-rasial. Makanya sulit untuk bergerak. Makanya indahnya Indonesia bagaimana bisa menyatukan berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan. Kita lihat berapa banyak kepercayaan di Indonesia. Ada keharingan, ada apapun sampai kadang kita bingung. Ada kan Sabtu Palon, ada Karunan dan sebagainya. Ini bagaimana mereka loh tetap nyaman. Ini tidak bisa. Nggak harus lempar-lemparan bom. Iya. Bahkan Indonesia itu coba lihat negara lain. Iya. Beda partai, beda posisi, rame. Indonesia beda partai, beda pilihan, kita tetap ngopi bareng. Nggak harus perang gitu. Iya. Nggak harus lempar-lemparan bom gitu. Perang cukup di media sosial. Iya. Di dalam kita tetap cangkruan. Iya betul. Sampai bomnya itu nggak diledakkan pada saudaranya sendiri, Gus. Tapi diledakkan di udara. Jadi kembang api, Gus. Iya. Diperkecil bomnya. Iya. Karena memang Indonesia itu ya kayaknya nggak ingin perang sih, Gus. Inginnya ya damai menjalankan. Silakan mungkin silakan menyembah Tuhanmu sesuka senyaman kamu gitu. Iya. Kita loh bagaimana kita membuat orang lain. Makanya kita lihat bagaimana semua keyakinan bebas untuk mengeksplorasi, bahkan Syiah itu pun buktinya ada dan nyata Indonesia. Tapi ya mungkin 1, 2, 3 ada konflik, tapi kan dia tetap bisa melakukan ibadahnya ketika di Asyura. Ya, tetap ada. Kita tidak memungkiri. Yang penting jangan menimbulkan kericuan. Ya, kita tidak memungkiri Syiah di Indonesia ada. Yang keyakinannya terus ada pun ada. Sebenarnya di Indonesia, bahkan Yahudi pun ada di Indonesia. Sinagognya ada di Indonesia. Tapi meskipun dia tidak diakui, tapi kan dia tetap mempunyai kebebasan untuk melakukan apa yang dilakukannya. Betul. Sampai diyakininya. Yang penting tidak bisa membuat kericuan. Biarlah beribadah dengan. Tapi kalau sudah urusan negara ya bersatu gitu. Ya. Ini Gus tentang kebinekaan terus tentang hablum minanas hubungan dengan kita, Gus. Kita melihat fenomena nih di jalan-jalan. Sekarang ini yang saya pernah dengar sih dari guru saya itu mengatakan pas ngaji dulu di musola-musola. Besok salah satu di akhir zaman di zaman-zaman sudah berkembang itu banyak atau itu kata-kata pujangga Jawa yang terkenal itu ya. Siapa itu? Langgo Warsito. Langgo Warsito mengatakan salah satu ada kata-kata ada satu yang saya penggalan kata Jawa wis kalungan wesi. Lek momone. Tapi yang saya penggal bukan itu, Gus. Ya. Masjid Korat Karit langgar bubar. Fenomenya sekarang masjid banyak yang dibangun, Gus. Dengan entah ada donasi dari orang dermawan atau pakai sumbangan di jalan-jalan gitu ya. Tapi ketika masjidnya sudah bagus, dikunci, Gus. Atau perbedaan lagi, Gus. Fenomena ini bahas fenomena ya. Entah itu dianggap salah atau tidak, ini fenomena aja. Ya gitu, kita perlu bahas aja. Kita bukan cari kesalahannya, tapi kita dicarikan titik temu. Kok ada kondisi begini, apa ini namanya tanda-tanda Masjid Korat Karit langgar bubar, karena yang bubar itu isinya kalau bangunannya bagus-bagus, kalau isinya ya nggak tahu. Sama dengan saya, Gus. Saya sudah kadung macak ganteng tapi hatinya bubar. Apakah begitu, Gus? Jadi anak kecil diusir dari masjid itu gimana, Gus? Itulah. Jenengan harus sebagai Gus harus menyikapi. Inilah sisi keberagaman kita itu kadang-kadang mulai gimana ya? Mulai merasa kita paling. Akhirnya apa? Ketika kita lihat masjid sekarang kita lihat jumlah masjid dan jumlah umat Islamnya, banyakkan masjid secara bangunan. Bahkan kita temui masjid berhadapan itu sering kita. Masakan
Bahkan kita sini masjid, kita injak 500 meter loh banyak masjid. Oke Gus, Dan kita jeda sejenak, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Mari kita lanjutkan nanti setelah yang lewat ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tadi setelah ada yang lewat tadi ya. Biasa sesuatu harus ada yang lewat, jadi biar nggak terus gitu. Gus, melanjutkan tadi, Gus. Fenomena yang terjadi yaitu masjid yang awalnya saya sempat membaca sih di komen-komen itu, kan sekarang banyak anak muda itu yang pinter-pinter, tapi beraninya emang lewat status atau story, tapi ya itu perlu kita tanggapi karena kita orang yang memikir lah katanya gitu ya. Yaitu komentarnya begini, Gus diminum dulu Gus. itu sudah tadi saya duluan, mas sampai yang minum, sama kelihatannya lebih kelihatan ngano. Oh iya, biar jenengan nggak ngedeg Gus. Loh, kalau saya tidak ngedeg, saya itu apa? Saya itu nyantai, sama gitu. ini yang masih kurang tambahan. Ayo diminum dulu sama sebagai hostnya. Oh iya, lu ini masih. Airnya masih banyak, tenang aja. Alhamdulillah, nikmat ini Gus. Ada sindiran gini kata-kata di media sosial. Saya juga masuk akal juga ya. Cari sumbangan di jalan, lewat orang-orang yang lewat. Setelah masjidnya bagus, ditutup. Yang kami dulu nyumbang nggak boleh masuk. Ini gimana Gus? Ya itulah. Pernah ngalami nggak Gus? Ya. Atau jenengan yang memiliki masjid itu Gus? Wah, kalau saya tuh gak pernah ngalami lagi. Sering mengalami. Gitu, Kita kan kita itu kalangan Ibnu Sabil kita itu. Oh gitu. Kita itu suka dolan dan suka jajan. Jenengan tuh ngalami yang ditutup pintunya masjid atau justru jenengan pelaku penutupnya itu Gus? Wah, saya itu apa? Saya ketutup masjid. Bahasanya saya itu kadang-kadang butuh sesuatu, nggak bisa masuk karena tertulis sesuatu itu. Memang kita kiri, memang fenomena masjid ditutup dengan alasan keamanan. Memang betul keamanan rawan. Betul. Anak kecil nggak boleh sholat di masjid, apalagi umur 5 tahun karena rame. Oh iya tadi, oke lah. Lah, terus anak kecil sholatnya di mana Gus? itu yang jadi pertanyaan kita. Kira-kira pada takmirnya ada solusi apa enggak? Ini yang jadi pertanyaan besar kita. Karena selama ini kita itu apa? Melarang, tapi kita tidak memberikan sebuah bagaimana larangan itu ada jalan keluarnya. Kita tuh sering menutup jalan tapi tidak ada keluar. Gitu loh. Gus dulu masa kecil pernah nggak ceria di masjid Gus? Wah, saya itu dulu di musola pernah. Saya itu pengalaman itu saya pernah ngaji bareng teman-teman desa, ngaji sama ustadz, ngaji Quran, setelah itu ngaji kita bareng di ngobrol di kota, di teman-teman. Jadi saya itu TPQ-nya lengkap. TPQ model Iqra, TPQ model anak-anak desa yang kita ngaji, yang sekarang tidak ada. Sekarang itu ngaji TPQ cenderung Quran, tapi tidak ada TPQ yang isinya bagian memahami kitab kuning. Itu. Makanya apalagi sekarang anak kecil nggak boleh masuk ke masjid. Lah terus besok yang isi masjid siapa? Sekarang kita tidak boleh ke masjid karena masjid dikunci. Jangan pernah nggak melarang anak kecil ke masjid? Enggak. Nggak pernah ya? Anak saya lu tambah saya aja. Atau tetangga Gus? Meskipun rame terus jenengan, jangan di masjid gitu Gus? Enggak. Nggak pernah ya? Wong saya itu aja sholat lah anak kecil. Saya punya anak saya paling kecil umur 3-4 tahun. Saya aja. Wes dia bawa mainan di samping saya ngimami. Wes terserah wes. Pernah nggak kejadian kumpul di masjid? Enggak. Nggak pernah ya? Ya kita kan tahu. Pampers kan masih ada. Sama pesada masih aman. Sekarang gitu ya. Oh iya. Sebenarnya semudah itu sih Gus ya. Tapi sekarang faktanya banyak dilarang kalau di kota-kota gitu. Anak kecil dilarang di masjid gitu. Ya soalnya karena takmirnya itu rata-rata dia itu orang-orang yang kurang ngopi, kurang santai. Yang dilihat hanya Mas padahal
DKM Dewan Kemaslahatan Masjid. Lah kalau nggak ada anak-anak di situ, nggak ada orang TPI di situ, mana masalahnya? Nggak ada penerusnya Gus. Iya, kira-kira dia udah tua-tua, umurnya tinggal seberapa. Anaknya Kalau main anak game. kecil nggak bisa ke masjid, Main game. dianya main PUBG, main FF. Bapaknya Terus khusuk. apa kata dunia? Bapaknya khusuk berwirid Gus ya. Ya, Anaknya game. bapaknya lagi di Oh, Twitteran. berarti masjidnya harus dikasih tempat ngopi. Biar katanya Gus tadi, kurang ngopi ya ngopi di masjid itu biar rame Gus. Kita lihat, kita masjid yang paling santai yang saya lihat itu, contohnya kayak masjid Leces, yang tempat kita biasa ngopi-ngopi, cangkruk-cangkruk. Oke, Leces. Terus di Gandeng itu ada lagi Gus. Ya, Di Gending itu ada lagi. Itu masjid memang untuk kemaslahatan di tepi jalan raya itu. Wah, tuh relax nyaman. terus kalau di kita deket sini, saya biasanya masjid Kalibari itu loh, yang samping jembatan. Betul. Bagaimana ada warungnya, kita sambil cangkruk, marung-marung ngopi, wah nikmatnya dunia kayak gitu. Karena kita ibadah ya oke, enjoy, tapi kita bisa ngopi-ngopi santai. Jadi memang masjid itu harus maslahat umat gitu. Iya, bukan hanya narik uang atau untuk kaleng-kaleng. Hasil bulan ini kaleng berapa juta, tapi kira-kira larinya kemana, itu yang saya pertanyakan. Terus kalau ada orang ini terkait masalah kita, itu masuk beragama dengan ceria nggak Gus? Ketika kita bagaimana? Kalau di masjid ada fasilitas-fasilitas itu, dia datang hanya ngopi saja terus pergi lagi. Loh, nggak apa-apa. Nah, yang penting dia ceria. Iya loh, saya tuh pernah dengar ada sebuah masjid yang melengkapi fasilitasnya dengan wifi gratis. Iya. Akhirnya anak muda itu kumpul-kumpul di situ. Setiap hari kumpul di masjid. Kira-kira ketika dia kumpul di masjid, lihat orang sholat, kira-kira ketarik nggak untuk sholat, minimal malu. Mungkin dia awal celana pendek, Iya. celana, akhirnya sarung, akhirnya dia akan pasti ikut orang sholat. Tapi Gus, kita pasti teman-teman saudara-saudara itu pasti juga menyadari bahwasanya kalau meskipun dia sudah punya pandangan mindset itu bahwasanya kalau di masjid ya nggak ada yang pakai celana pendek Gus, rata-rata sarungan. Iya, Jadi bahasanya mereka kan, minder Gus. makanya itu kan salah satu Padahal nggak caranya. dimarahi Gus ya? Enggak. Loh, makanya kita ketika coba kita lihat Pak Songo dulu. Mengapa masjid itu dikelilingi oleh kolam air? Ya. Terus beliau membuat wayang di serambi masjid. Karena supaya orang mau masuk, karena orang dulu tidak pakai sandal. Oh gitu. Orang suruh nyeker, akhirnya dikasih kolam. Oh, dengerin- Orang masuk masjid, Dengerin tuh pemirsa masuk. itu yang muda-muda itu. Jadi masuk masjid nggak harus di lingkup masjid Gus ya. Iya. Nggak harus sarungan kita. Ya silakan bro semua ini ya Gus ya. Nah, ya. Teman-teman ini ya kalau memang di masjid itu kok nyaman, kebutuhan meskipun pakai celana pendek ya datang aja nggak apa. Proses gitu ya, nggak harus langsung berubah. Gitu Gus. Iya, hidayah kan sesuatu yang terserah Tuhan, tapi kan kita mengapa kita tidak jemput diri kita sendiri, kan gitu. Apalagi kita kan lagi masjid ya dimasuki, makanya apa? Saya sangat setuju. Di masjid banyak jaringan wifi gratis, di masjid ada warung kopi, ada tempat istirahat. Sangat setuju, karena apa? Nah masjid itu baitullah, haknya Allah. Ngapain kita haki sendiri? Wong surga itu loh luas, masuk kita mau kapling sendiri, ya nanti sepi kan bingung kita, nggak ada temennya, nggak ada temen ngopi. Terus ini sekarang untuk ceria dalam beragama hubungan dengan agama lain Gus. Jangan punya saudara atau teman yang beragama lain nggak Gus? Kalau saya sendiri, kalau beragama lain saya belum punya temen. Tapi kalau Ya. sama Islam beda keyakinan banyak. Oh banyak, Atau yang nyeleneh-nyeleneh Gus? wah itu lebih banyak lagi. Itu yang unik di jenengan. Atau jenengan termasuk pelakunya Gus? Wah kalau saya itu apa lintas, Jadi di mana-mana oke Gus. di mana-mana oke. Yang penting bisa memberi kenyamanan. Iya, Tapi saya ada sering nggak yang hari ini membenci Gus? loh kalau orang benci pasti ada. Kok tahu Gus? Kenapa? Karena kita diciptakan hanya untuk di satu sisi dibenci, satu sisi Ya, dicintai. itu secara bahasa global Gus. Artinya dalam sepengerasaan Gus dengan Gus yang kesana kemari itu dibenci nggak? Ya ada yang benci ada. Ada. Tahu ya orangnya. Tahu. Padahal Gusnya sendiri nggak pernah benci dia. Ngapain kita benci dia? Nyatanya masih kesana. Lah yang
Wong kita aja tidak ngasih makan dia kok. Iya. Jadi memang nggak harus membenci Gus ya. Ya nggak semenci. Ya kalau rasa tidak suka itu sangat manusiawi lah. Tapi jangan sampai rasa tidak suka itu terlalu Menjadi kebencian. iya, terlalu berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu tidak enak. Yang kemungkinan nggak disuka itu yang pertama mungkin karena ekspresi orang saja. Jadi saya kok nggak suka dengan ekspresi orang itu sih sebenarnya. Tapi kalau memang pertama belum kenal, kalau sudah kenal belum tentu Gus. Memang orang itu nggak suka pertama itu karena melihat ekspresi awalnya saja. Tapi kan orang benci itu tidak harus orang kenal aja, benci itu biasa. Saya pernah loh Gus melihat seseorang itu benci. Nggak suka sih, karena dia sudah dipentas begini. Tapi setelah kenal, saya kalah itu Gus. Namanya Bang Udin, namanya Temu Guru. Itu teman saya unik gitu. Dia juga termasuk organisator di Ansor kalau nggak salah itu. Ya, saya dulu awalnya nggak suka melihat ekspresi awalnya. Itu maklum lah permakluman. Tapi saya masih mendekati dia Gus. Saya dekati. Saya cari itu, ternyata baik orangnya itu. Sampai sekarang akrab. Jadi ketidaksukaan itu tidak harus diteruskan. Iya. Terus harus dicari. Makanya kita itu apa? Kita seseorang, belum kita untuk dia kan tidak suka kita juga. Jadi sambil berjalan. Namanya hidup ini harus dinikmati. Bagaimana kita? Makanya saya itu suka kemana-mana. Saya itu alhamdulillah tadi malam itu saya itu barusan silaturahmi dengan pengasuh pondok pesantren Temboro di Belasan Minhatul Tulab Kerikilan. Bagaimana beliau punya santri puluhan ribu datang ke Kerikilan dengan santrinya yang jubah dan jenggot panjang. Oh, itu. Untung sampai gak terlalu panjang jenggotnya. Ini aman Gus. Oke Gus, untuk segmen kali ini kita istirahat dulu. Setelah kita lanjutkan nanti Gus ya bahasanya. Oke. Di segmen keempat setelah yang satu ini. Baik, bro, saudara pemirsa semuanya, saudaraku, saudariku ya. Kita lanjutkan ke segmen keempat setelah yang tadi lewat. Kita tadi membahas tentang keceriaan dalam beragama. Mari kita sedikit bertanya untuk yang segmen keempat ini tentang ini ceria nggak ceria sih. Langsung aja ke sumbernya ya, Gus. Ini Gus. Untuk sekarang hari ini jenengan itu ceria nggak? Kalau saya sangat ceria. Apalagi udah makan, sangat ceria. Saudara kita di sana ada yang menderita, Gus. Satu sisi bagaimana, Gus? Secara kemanusiaan kita saatnya tidak ceritakan saudara kita di Gaza perang. Tapi itu memang sudah fenomena yang mungkin selesainya kita mendekati hari kiamat. Tapi kita tetap berbagi karena apa? Karena kita itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua manusia. Tapi karena apa? Saya gini, kita itu tidak bisa menyenangkan seluruh manusia, tapi kita minimal kita bisa menyenangkan manusia yang lain. Kita pengennya ini ceria agama kita, tapi ada kabar-kabar yang tidak bikin ceria, Gus. Ya itu perang lah, pembulian masalah agama lah, fitnah sekarang di media sosial, Gus. Ini cara cerianya gimana? Makanya caranya ketika kita itu fokus untuk menata diri kita dulu. Baru kita menceritakan orang lain, teman kita mulai dari diri kita dulu. Faktanya orang sekarang pegang kayak gini, Gus. Bagaimana mau ceria, Gus? Terus sehari-hari dicocok terus. Bisa dengan jenengan apa? Di silent. Iya, di silent. Ngopi kita tidak harus mendengarkan semua ocehan. Kalau kita lihat di grup, semuanya dilihat semua mumet. Kita silent aja grup yang tidak penting. Kita kalau mau lihat YouTube, lihat aja yang kita suka. Saya itu suka makanan. Saya grup makanan, kopi. Saya yang lihat apa? Jangan racik kopi yang enak. Itulah keceriaan kita. Ya, mungkin permainan-permainan masa lalu perlu dibangkitkan lagi sih, Gus. Main batu,
slodor itu Gus. Faktanya sekarang banyak orang yang apa ya di sekolah nggak ceria, ngaji nggak ceria, pengennya pegang HP terus. Tapi kalau lama kelamaan juga bosan. Nah, karena Akhirnya pelariannya di kopi-kopi gitu. karena memang tekanan. Kita tuh semangat itu, seperti sama tadi yang awal tadi. Kita tuh kadang terekam oleh diri kita sendiri. Karena kita bingung sendiri. Padahal kita harus bagaimana kita menikmati hidup ini. Kita atau Gusnya? Kita. Ajak-ajak berarti Gus. Loh. Ya jangan Gus. Nggak apa-apa. Kalau saya memang saya punya Gus. Ngopi kan kalau nggak ada temennya kan nggak enak. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi HP untuk belanja aja Gus sekarang Gus ya. Iya, HP udah nikmati lah. Kita nikmati channel-channel. Belanja terus waro-waro kopi gitu. Ya, kita tuh channel-channel yang kita sukai itu aja. Kita kalau nggak skip aja gitu, biar nggak terlalu terbebani lah. Kalau kita di mana-mana harus ada kopi, tadi di sini disediakan kopi nggak di? Wah, kita sediakan kopi. Kita di backstage ada kopi. Kita nikmati. Ada gorengan yang menyenangkan. Nah, tempatkan kita kan air putih biar kita pikirannya jernih. Iya. Seputih air bening itu. Itu rata-rata cerdas loh, Gus. Iya, ada dibahasakan ngobrol sufi, ada yang ngopi, ngobrol pintar, ada yang ngopeniati. Ternyata orang ngopi itu cerdas-cerdas. Bahkan kan ada juga warkopi ya. Nah itu. Iya. Karena warung kopi itu tuh penting. Faktanya orang ngopi sama orang rokok itu cerdas-cerdas. Akalnya itu ada saja. Loh. Jadi nggak bosan hidupnya Gus. Kita Dan ceria-ceria loh Gus, iya. kopi rokokan itu Gus. Nggak ada yang berantem. Kita lihat di warung kopi itu ya. Warung kopi itu kita lihat orang berbagai macam jenis bisa kumpul. Kita di makna yang di Pasar Genteng belakang itu belakang barat bagaimana? Ada sales, ada pedagang, ada bahkan preman. Di perkumpulan itu ya? Iya. Dia bisa ngopi ceria bareng-bareng, ngobrol-ngobrol. Meskipun kadang kopinya ya enak, kadang kita nikmati suasananya. Jadi kalau kita sudah bosan membaca buku atau belajar agama, ya ngopi gitu. Iya, kita. Masa itu pelarian terakhir, Gus? Ya enggak juga, tapi minimal kan salah satu cara. Iya, memang ada si ulama yang terkenal di Indonesia mengatakan memang, ya ada salah satu Gus yang viral tuh kan, mengatakan ada tim di rumahnya, tim yang ngopi. Memang ngopi Sorokan itu yang secara sederhana untuk menceriakan kepusingan dan kebosanan hidup. Gitu. Bagaimana? Orang ngopi itu pasti orang butuh tenang. Kenapa? Kopi kan mereka banyak buat kita akhirnya tenang. Kita ruwet. Makanya kan bahkan ada gini. Ngutang. Ya ngopi. Punya beban yang ngopi. Bangun tidur ngopi. Bahkan tidak ada waktu yang tidak ada ngopi. Berarti kan itu sebuah cara. Gus maaf Gus. Kalau Gus diomelin istri itu pelariannya ngopi atau kemana Gus? Kalau saya kelihatan oleh istri. Gampang. Mana, Gus? Menyiapkan sisa, kita ngopi, nyantai. Iya. Itu ya? Iya. Ternyata Gus juga masih dimarahi istri Gus ya? Ya lumrah. Gitu ya? Makanya sama persiapan. Wah gitu ya? Iya. Gimana solusinya tuh Gus? Yang sama persiapan, agar nanti apa? Persiapan dimarahi istri. Karena gitu apa? Meskipun istri itu sendiri, lama-lama juga kena juga. Triknya Gus. Gus ini kan keluar mesti membela agama lah. Artinya entah diskusi atau ngajak orang teman-teman diskusi agama lah. Tadi organisasi apa kan dibahas tentang membawa agama Gus. Nggak mungkin Gus ngajak maksiat kan. Tapi resikonya kalau pulang ke malam dimarahi istri Gus. Triknya Gus supaya nggak dimarahi pulangnya gimana Gus? Gampang. Apa itu Gus? Kita kasih pengertian, tuh kasih komitmen. Gitu. Kali ini saya mau ke sini dulu. Saya hari ini ada ngisi di NTV. Gitu. Terus gini nanti pulangnya wis bebas. Saya tuh pokoknya harus ada komunikasi lah. Begitu. Iya, kasih istri pasti pengertian kok. Asal kita juga ngerti juga. Kadang-kadang deles siap. Meskipun hanya sekedar jasmin itu harus ada lah. Oke Gus. Setelah kita bahasan tadi ya, kita bahas anak kecil sudah. Ya. Bahas hubungan apa sudah. Remaja sudah, orang tua sudah, remaja sudah. Beristri sudah, jomblo sudah Gus. Apa sih kesimpulannya tentang ceria dalam beragama Gus? Kesimpulannya ketika kita beragama, maka kita harus menikmati, harus bertakwa dengan senyaman kita. Karena apa? Allah itu tidak memaksa. Allah itu membuat kita itu beragama dengan senyaman kita. Makanya contohnya kita lihat fikih. Ketika tidak sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Kita duduk
dengan tidur ada tidur ya dengan ketap-ketip kalau setelah selesai kata-ketip tidak bisa dengan disolati itu dah sebuah proses. Disolati ya, Pak? Ya, jadi kalau kita pergi kita kan Ibnu Sabil suka jajan suka dolan. Siap, Nah, ketika kita sudah melewati masanya ada sholat jamak kita bisa sholat digabung kan enak lumayan kita lebih panjang ngopi lebih santai itu kayak kita sekarang tempatnya santai tempat AC kan menikmati kita tidak merasa tertekan. Alhamdulillah. Nah, makanya kita harus nikmati makanya yang membuat kita menikmati beragama dan syahadah dengan kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Tuh. Seperti dengan yang kita Zadiliyah itu kan Siap. bagaimana jenengan menikmati itu makan enak, tidur enak dan pakaian baik, kendaraan baik tapi tetap berzikir karena apa? Karena syukur itu sebuah kenikmatan yang tidak tergantikan. Ya, makanya itulah beragama kita. Syukur itu adalah nikmat yang tidak Ya, makanya kita itu ketika sholat ya wis dinikmati meskipun kita belum khusyuk enggak apa-apalah ini kita sholat kita zakat ya wis dikeluarkan zakatnya wis tanpa Rasulullah semampunya gitu semampunya ya kan 2,5%, semampunya kita masih berapa kalau nggak biasa zakat ya sodako selalu ada jalan keluar cuma kita kadang-kadang nggak mau keluar itu yang repot. Sudah Gus ya? Ya terima kasih. Itulah saudara-saudariku semuanya pemirsa, kesimpulannya adalah beragama dengan cara itu yaitu hablum minallah beribadah dengan baik, dengan hati yang nyaman, mensyukuri karena kita diberi badan yang kayak gini. Kita nggak boleh kalah dengan mereka yang kekurangan kondisi fisiknya saja masih beribadah, kita yang lengkap enggan beribadah, mereka dengan nyaman, kita juga harus kalau bisa lebih nyaman lagi. Walaupun tantangannya berat, ya kita lakukan saja dengan nyaman. Walaupun tantangannya dibully, kita tetap harus nyaman. Dan untuk hubungan dengan manusia yang penting kita bisa berbuat baik. Kalau kita dihina nggak usah membalas hina ya cukup diam saja senyum. Dan yang penting terakhir ya solusinya kalau kita sumpek ngopi gitu ya. Ngopi atau ngeteh atau apalah terserah. Bro semuanya atau sis semuanya teman-teman itulah. Oleh sebab itu karena semoga ini pembahasan ini bisa menancap di pikiran, di angan-angan baik, di hati juga baik. Pembahasan kali ini kita akan bertemu di lain waktu karena waktu yang mengakhiri kita nggak bisa berlama-lama. Kalau kelamaan juga membosankan. Katanya ada pepatah Jawa mengatakan kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.